Kamu marah? Bara bertanya lembut. Ia sepenuhnya menghadap Kelaya yang tengah menatapi cup es krim yang telah gadis itu habiskan selama mereka di perjalanan menuju apartemen Bara. Dan sekarang mereka telah sampai di basement apartemen. Kelaya menghela napas. Seharusnya satu cup es krim coklat dapat memperbaiki moodnya, tapi ternyata tak membaik sama sekali. Aku nggak marah, bohongnya. Bayang-bayang yang terjadi di supermarket tadi kembali teringat. Dan hal itu selalu sukses membuat Kelaya menghela napas kesal. Aku baik-baik saja kok, Bang. Semua ini karena mereka tak sengaja bertemu seseorang yang mengaku sebagai teman semanya Bara. Perempuan pula, dan yang paling membuat Kelaya kesal, dia cantik. Dewasa. Kelaya merasa tersingi. Dia pacar kamu? Masa sih? Nggak mungkin kamu pacaran dengan bocah kan, Bar? Itu hanya segelintir kalimat yang membuat Kelaya darah tinggi. Kelaya malas mengingat lebih banyak. Kelaya tersentak saat Bara tiba-tiba memajukan tubuh. Jarak mereka yang teramat dekat untuk sejenak membuat jantungnya berdegup cepat. Ia telah bersiap seandainya Bara akan menciumnya. Tapi ternyata lelaki itu hanya ingin melepaskan sabuk pengaman Kelaya saja. Setelah itu, Bara kembali ke posisinya. Kelaya malu sendiri dengan isi pikirannya yang kotor. Gara-gara sering skinship dengan Bara, ia jadi sulit berpikir positif. Kamu benar-benar tidak marah? Lagi, Bara mengulangi pertanyaannya. Kelaya tak pernah membahas tentang yang terjadi di supermarket selama perjalanan pulang mereka. Gadis itu sibuk dengan es krimnya, sesekali akan menyuapi Bara. Namun, Bara tak dapat ditipu. Kelaya itu mudah dibaca. Meski nada bicara Kelaya tampak tak ada yang aneh, tapi raut wajah gadis itu sesekali akan murung. Kali ini, Kelaya hanya menggeleng. Benar-benar tidak marah? Tapi kenapa mukamu ditekuk begitu? Kelaya membelalak, dia ketahuan. Perasaan Kelaya dia tidak menekuk wajahnya sama sekali. Bara terkekeh. Saya pernah mengatakan kalau kamu itu mudah dibaca. Mata kamu tidak bisa berbohong, Kelaya. Kelaya menghela napas, wajahnya tertekuk sempurna tanpa berusaha terlihat baik-baik saja. Bibirnya terlipat kesal. Iya, aku kesal, aku marah, aku cemburu. Ya, Bara tidak salah dengar, kan? Kelaya cemburu. Di atapnya wajah Bara yang tampak beriak. Lelaki yang selalu tampil tenang di hadapan Kelaya itu untuk pertama kali terlihat terkejut. Meski hanya beberapa saat, Kelaya dapat menangkap ekspresi langka itu. Aku kesal dengan si Mbak tadi yang bilang aku tidak tampak seperti pacarnya Bang Bara. Aku juga marah karena merasa diremehkan. Ya, aku tahu kalau aku hanya anak SMA, tapi tetap saja aku sakit hati. Meski ia ingat nama Mbak itu siapa, Kelaya tidak ingin menyebut namanya. Dia tak sudi. Kelaya tahu cepat atau lambat ia akan mendengar hal seperti ini dari orang lain. Tapi meski Kelaya telah mencoba mempersiapkan diri, hatinya ternyata tak sesiap itu. Sedari awal aku tahu kok, dan sadar diri kalau aku bukan apa-apa untuk bisa bersanding di samping Bang Bara. Kelaya menggeleng, ia tahu Bara ingin protes dengan perkataannya. Tapi Kelaya harus menyelesaikan apa yang ingin ia ungkapkan sampai tuntas. Kalau tidak saat ini, kata-kata yang tersusun di otak Kelaya bisa bubar jalan begitu saja. Kelaya menggeleng, ia tahu Bara ingin protes dengan perkataannya. Tapi Kelaya harus menyelesaikan apa yang ingin ia ungkapkan sampai tuntas. Kalau tidak saat ini, kata-kata yang tersusun di otak Kelaya bisa bubar jalan begitu saja. Bang Bara seorang dokter. Aku bahkan belum lulus SMA. Semua itu fakta dan aku tidak bisa berbuat apapun dengan fakta itu. Namun, aku tidak bisa menutupi perasaan, kalau aku tidak ingin pergi dari sisi Bang Bara. Meski ada orang lain yang mengatakan aku tak pantas.
Kelaya menarik napas dalam, menjeda sejenak ungkapan hati yang akhirnya bisa ia utarakan. Dipandangnya wajah Bara yang tak lepas sedetik pun dari menatap wajahnya. Abang tahu kenapa aku tidak membalas apapun saat Mbak itu mengatakan aku tak seperti pacar Bang Bara. Kenapa? Tanyanya dengan suara yang khas. Berat tapi lembut di saat bersama. Khas seorang Bara. Kelaya tiba-tiba tersenyum. Tak ada alasan khusus, hanya saja Bang Bara sudah membalasnya lebih dulu. Bang Bara bilang, kamu bukan siapa-siapa dan tak pantas untuk menilai bagaimana pasangan saya. Kamu juga tidak pantas menstandarkan pasangan saya harus seperti apa. Dan, Kelaya jauh dari sekedar pantas untuk berada di sisi saya. Kelaya mengulang kembali kalimat pembelaan Bara untuk dirinya. Perasaannya menjadi lebih baik kalau mengingat apa yang Bara katakan. Dan kalimat itu pula, yang membangun sedikit demi sedikit kepercayaan dirinya. Kalau Bara saja dapat bangga mengatakan kalau Kelaya pantas, kenapa Kelaya harus merasa rendah diri? Bara tercengang, tak menyangka Kelaya mengingat persis apa yang ia katakan. Terima kasih, Abang. Kelaya hampir menangis saat mengatakan itu. Terima kasih karena membelaku di hadapan teman Bang Bara. Kalau bukan karena Abang, aku pasti hanya bisa diam kayak patung bodoh. Bingung ingin membalas seperti apa. Sudut air matanya yang berair cepat-cepat Kelaya hapus. Gadis itu memaksakan senyum. Lain kali, kalau situasi yang sama terulang lagi aku pasti akan membalasnya. Sudut bibir Bara tertarik, tangannya terulur mengelus sudut mata Kelaya. Kamu bisa mengatakan apapun sesukamu, atau bilang saja kalau saya cinta mati sama kamu. Bagaimanapun perempuan lain, kalau saya maunya kamu, mereka bisa apa? Perasaan Kelaya melambung tinggi. Untungnya Bara mengucapkan kalimat itu dengan wajah serius tanpa senyum sedikit pun. Kalau saja Bara mempertahankan senyumnya, Kelaya pasti meleyot tanpa ampun. Gadis itu mengangguk dengan rona merah yang tak kunjung pudar. Anehnya, perasaan jengkelnya hilang begitu saja hanya dengan gombalan tersebut. Efek kelamaan jomblo, sekalinya punya pacar Kelaya jadi bucin akut. Iya, aku akan katakan seperti itu lain kali dan aku harap Bang Bara nggak protes kalau aku melebih-lebihkannya, gurau Kelaya. Bara terkekeh, dicubitnya pelan pipi putih Kelaya. Saya tidak keberatan dengan apapun yang kamu katakan. Beneran loh ya, Bang? Nggak boleh protes apapun. Iya. Janji? Janji. Keduanya tertawa. Kelaya tak benar-benar serius dengan perkataannya. Kelaya mengeluarkan semua belanjaan mereka dengan antusias. Mereka belanja banyak hari ini, sebagian besar adalah snack milik Kelaya. Selain itu mereka juga membeli beberapa buah dan sayur. Sebenarnya, Kelaya hanya menatap snack-snack tersebut tanpa berniat membelinya. Tapi Bara memasukkannya begitu saja ke keranjang belanja mereka. Walhasil, belanjaan mereka menjadi banyak, layaknya orang belanja bulanan. Jadi, Bang Bara mau buat apa? Sambil menatapi aneka sayur yang mereka beli, Bara menggulung lengan ke mejanya. Entahlah, kamu akan tahu setelah saya selesai memasak. Lelaki itu menatap Kelaya sekilas dan tersenyum. Kelaya mencibik. Kalau begitu, Bang Bara perlu apa saja? Biar aku bantu. Kentang saja. Kentang saja. Kelaya tercengang. Kalau Bang Bara cuman perlu kentang. Kenapa kita harus beli wortel, daun bawang, kembang kol, buncis dan timun? Bara tertawa, ia hanya mengambil 3 buah kentang dan mengabaikan yang lain. Tolong kamu masukkan sayur dan buah ke dalam kulkas ya, Ai. Kelaya bangkit. Siap, Pak Dokter. Lagi-lagi Bara tertawa, ia yang seharusnya membersihkan kentang kini malah sibuk menatapi Kelaya yang menyusun buah dan sayur ke dalam kulkas. Berlama-lama menatapi gadis itu sebelum kemudian berpura-pura sibuk saat Kelaya menoleh padanya.
Bang Bara lebih suka anggur atau mangga? Kelaya awalnya hanya berniat menoleh sekilas. Tapi ketika mendapati penampilan Bara yang terlihat sempurna dari sudut tempatnya berdiri, gadis itu malah menghentikan kegiatannya menyusun buah dan menatapi Bara. Saya lebih suka mangga, jawab Bara tanpa menoleh pada Kelaya. Lelaki itu sibuk mengupas kentang. Selama Bara sibuk sendiri, Kelaya akan berpuas-puas menatap indahnya ciptaan Tuhan tersebut. Dengan lengan kemeja digulung sebatas siku, Kelaya dapat melihat jelas otot-otot tangan Bara yang selalu tersembunyi di balik kemeja panjang lelaki itu kala Bara bekerja. Belum lagi wajah tampannya yang serius mengupas kentang dengan beberapa helai rambut nakal yang jatuh menutupi dahi membuat Kelaya gagal fokus. Ingin rasanya ia menyingkirkan rambut-rambut nakal itu dari dahi Bara. Bang Bara, terima kasih karena tidak malu mengakui aku sebagai pacar. Seakan mendengar isi batin Kelaya, lelaki berkemeja navy itu mengangkat kepala. Tersenyum sejenak, lalu kembali mengupas kentang. Senyum Bara sedikit mengurangi perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba hinggap di hati Kelaya. Gadis itu menghela napas diam-diam. Ia memang labil. Kadang-kadang rasa percaya dirinya tinggi, kadang-kadang surut. Namun, bagaimanapun kadar kepercayaan diri Kelaya, akan ia pastikan kalau ia akan terus menempel pada Bara. Kelaya tak melakukan hal yang salah dan hubungan mereka mendapat lampu hijau dari keluarganya ataupun keluarga Bara. Jadi, komentar negatif dari orang lain di luar sana, bukan apa-apa. Kelaya tak bisa mengontrol pikiran mereka. Ia hanya bisa memilih untuk memasukkan komentar-komentar negatif itu ke dalam hatinya atau tidak. Dan Kelaya memilih untuk mengabaikannya. Mungkin akan ada orang semacam Mbak-mbak seperti di supermarket tadi di masa depan. Namun, Kelaya pastikan ia pun juga akan lebih baik di masa depan nanti. Meski Bara tak menuntut apapun padanya, ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya berada di samping lelaki itu. Kelaya, kenapa kamu bengong begitu? Kelaya tersentak, ia sama sekali tak menyadari dirinya larut dalam pikirannya sendiri selama itu. Bara menghentikan kupasan pada kentang terakhir. Kamu baik-baik saja? Kelaya cepat-cepat berdiri tegak dan menampilkan senyum lebar. Aku baik-baik saja. Sungguh? Gadis itu mengangguk cepat. Aku baik-baik saja. Bara tak bertanya lebih lanjut. Lelaki itu meraih kentang kembali, tak langsung melanjutkan kupasan yang tersisa sedikit. Ia menatapi Kelaya lebih dulu seraya berkata, kalau kamu punya hal yang mengganggu pikiranmu, kamu bisa bercerita pada saya. Mungkin masalahnya tidak langsung hilang, tapi saya harap perasaan kamu membaik. Kalau Bara berkata seperti itu, Kelaya jadi ingin menangis. Bagi Kelaya, tempat bercerita itu mahal harganya. Langka sekali di dunia ini. Di antara miliaran penduduk bumi, punya 1-2 orang sebagai tempat bercerita itu sangat membahagiakan. Tak semua orang memilikinya. Kamu bisa membagi keluh kesah kamu pada saya akan mendengarkan semuanya. Kelaya yang telah selesai menata semua sayur dan buah di kulkas bergegas berlari ke arah Bara. Tak peduli dengan Bara yang tampak kebingungan, ia menubruk lelaki itu dengan pelukan. Memeluknya erat-erat. Mati-matian Kelaya menahan tangisnya agar tak tumpah saat Bara membalas pelukannya. Tangan besar Bara memeluk Kelaya tak kalah erat. Bara paham sekali apa yang Kelaya rasakan, karena ia juga pernah berada di posisi yang sama. Namun bedanya, tak ada yang mengatakan hal itu padanya. Dan kini, saat semuanya telah jauh lebih baik, Bara tak ingin orang-orang yang ia sayangi mengalami hal yang sama dengan apa yang ia alami di masa lalu. Semua akan baik-baik saja, Ai. Semua akan baik-baik saja. Saat Bara merasakan kemeja depannya basah, dekapan Bara mengerat. Kelaya menangis tanpa suara. Aku sayang sama, Bang Bara. Sangat,
ungkap Kelaya di sela tangis yang tak sepenuhnya reda. Saya juga sayang kamu, Kelaya. Jauh sebelum kamu membalas perasaan saya. Setelah beberapa saat berpelukan tanpa suara, Kelaya menarik dirinya. Namun, ia tak berani menatap Bara. Gadis itu terus menunduk hingga membuat Bara khawatir. Aku nggak apa-apa, katanya saat Bara meraih pipinya. Aku sekarang lagi jelek, jadi nggak mau natap abang. Astaga. Kelaya menyekap pipinya yang basah. Mataku pasti merah banget, ingus aku juga mau keluar. Tawa Bara pecah seketika. Tawa lepas yang sukses membuat Kelaya mendongak. Dan ketika wajah mereka bertatapan, tawa Bara kian pecah. Wajah Kelaya lucu sekali. Kelaya benar, ingus gadis itu hampir menetes dengan mata dan hidung yang memerah. Khas orang sehabis menangis. Namun, ekspresi lucu Kelaya lah yang membuat Bara tertawa. Abang? Iya maaf. Bara lekas meraih tisu di atas meja dan memberikannya pada Kelaya. Kamu harus lihat wajah kamu sekarang. Kelaya menerima tisu itu dengan cemberut. Namun tak ayal ia mengambil ponselnya menghidupkan kamera. Sesaat setelahnya ia tertawa miris. Jelek banget, keluhnya nelangsa. Kamu cantik kok. Bohong, banget. Kelaya mengembalikan tisunya bekasnya ke tangan Bara. Mending Bang Bara lanjutin masak saja deh, aku mau ke toilet dulu. Bara menerima tisu yang Kelaya berikan tanpa jijik sama sekali. Selesai membuang tisu tersebut ke tempat sampah dan mencuci tangan. Bara kembali berkutat dengan masakannya. Ia akan menyelesaikan dengan cepat sekali Kelaya ke toilet. Tangannya lincah memotong-motong kentang, kemudian memasukkannya ke wadah kecil. Ia hanya tersenyum sekilas menatap Kelaya yang telah kembali bergabung dengannya. Gadis itu memperhatikan Bara dalam diam, ia merasa dejavu. Bara pernah memasakkannya juga, tengah malam saat Kelaya lapar. Bedanya kini ia berstatus sebagai kekasih Bara. Kelaya menopang dagu, mengamati Bara dengan seksama. Diam-diam mengagumi Bara yang begitu cekatan dalam memasak. Lelaki itu kini mencelupkan kentang yang telah ia potong sebelumnya ke dalam campuran susu dan telur. Lalu memasukkannya lagi ke dalam adonan tepung. Kelaya bertepuk tangan ketika Bara menggoreng semua kentang-kentang tersebut. Bintang benar, Bang Bara memang menantu idaman ibu-ibu. Bara terkekeh. Lain kali ia akan bertanya apa saja yang Bintang katakan tentang dirinya pada Kelaya. Nah, sudah jadi. Sentuhan terakhir, Bara menaburkan parsley kering di atas kentang goreng tersebut. Saya harap kamu suka masakan sederhana saya. Sederhana apanya? Ini makanan mewah loh bagi aku yang skill masaknya cuman rata-rata. Kelaya mengambil satu potong kentang, mencocolnya ke dalam saus tomat lalu memasukkannya ke dalam mulut. Enak. Lagi, ia memasukkan dua sekaligus. Matanya berbinar-binar. Enak banget. Bara tersenyum dengan perasaan yang sulit dideskripsikan. Perasaan bahagia yang rumit, yang membuatnya rela memasak lebih banyak hanya untuk melihat ekspresi senang Kelaya saat mencicipi masakannya. Abang coba rasakan, enak loh. Kelaya menyuapi Bara. Enak? Lelaki itu mengangguk seraya mengunyah pelan. Matanya tak lepas dari setiap inci wajah Kelaya. Ayo lagi, Kelaya kembali mengarahkan satu potong kentang ke mulut Bara. Tapi kali ini, ketika Bara membuka mulutnya ia membelokkan kentang tersebut ke mulutnya sendiri. Hap, Abang N. Kap. Kelaya membelalak, tak menyangka Bara akan mencium bibirnya. Ia bahkan masih mematung saat Bara menjauhkan tubuhnya. Lelaki itu tersenyum kecil. Kamu benar, ini enak. Blues. Wajah Kelaya bersemu hingga ke telinga. Jantungnya berdegup tak terkendali,
dan ketika Bara beralih menyuapinya, gadis itu hanya membuka mulut dengan patuh lalu menggigit setengah kentang tersebut tanpa berniat memasukkan semuanya ke dalam mulut. Bara memiringkan kepala, matanya tak pernah lepas dari kentang di mulut Kelaya. "Kamu tak berniat menelannya?" Mendadak tersadar, tangan Kelaya cepat berniat mendorong seluruh potongan kentang tersebut agar masuk sepenuhnya ke dalam mulutnya. Tapi sebelum hal yang ia inginkan terjadi, kentang tersebut telah lebih dulu masuk ke mulut Bara. Lelaki itu menggigitnya tepat di depan bibir Kelaya, menyebabkan bibir mereka bersentuhan dan Bara sepertinya tak berniat menarik diri kali ini. Sebab lelaki itu meraih tengkuk Kelaya, menciumnya lebih dalam. Dua anak manusia yang semula mengerjakan PR di meja makan itu, kini telah berpindah ke ruang TV. Duduk lesehan di depan meja kecil dengan Kelaya sesekali akan menyuapi Bara dengan camilan hasil buruan mereka sebelumnya di supermarket. Kelaya yang semula menggebu-gebu ingin belajar nyatanya merebahkan kepala ke atas meja menghadap Bara. Tiba-tiba saja ia mengantuk. "Abang dulu makannya apa sih? Kok bisa sepintar ini?" Pertanyaan random dari Kelaya membuat Bara yang tengah sibuk membuat kotak-kotak berisi catatan kecil di samping jawaban. Agar Kelaya mudah memahami jalan penyelesaian soal, itu menoleh pada Kelaya sejenak. Saat Bara menoleh, Kelaya menyuapi Bara kembali, yang tentu Bara terima dengan senang hati. "Saya makan kayak orang kebanyakan, ay. Nasi. Semua orang juga pasti begitu." Lelaki itu mencoret kertas kembali. "Ini saya buat catatan ya, ay. Supaya kamu mudah belajarnya nanti." Kelaya mengangkat kepala, bertepuk tangan sejenak melihat Bara telah selesai mengerjakan 5 soal, sisa 2 soal lagi. "Kalau aku yang ngerjain, besok belum tentu kelar nih soal, kok abang bisa sih? Padahal nggak ada contoh soalnya loh." Bintang ngirim foto-foto materinya juga, ay. Ini juga bukan hitung-hitungan yang gimana-gimana, cuma nentuin rumus struktur. Tiba-tiba Kelaya tertawa, tawa miris lebih tepatnya. Inilah letak ketimpangan dia dengan Bara. Mana mungkin dia bisa menyaingi Bara yang merupakan mantan anak akselerasi dari SD sampai SMA. "Itu susah bang, yang mudah itu ngitung duit." Bara hanya tersenyum. "Kamu suka ngitung duit?" Pertanyaan itu membuat sebagian kantuk Kelaya berkurang. "Suka? Siapa sih yang gak suka ngitung duit? Selain suka ngitung duit, kamu suka apa lagi?" Dengan kepala yang kembali rebah di atas meja, Kelaya tersenyum polos seraya menatapi Bara. "Aku suka abang." Kali ini Bara meletakkan pulpennya, menatap Kelaya yang tersenyum tanpa dosa. Lelaki itu speechless. "Kamu ngomong apa tadi, ay? Bisa diulang lagi nggak?" Kelaya menegakkan badan, ia meraih pulpen yang Bara letakkan kemudian mengembalikan kegenggaman lelaki itu. Namun, gadis itu tak mengatakan apapun, hanya tersenyum sambil menatapi Bara. Sibuk mengagumi pahatan indah di depannya, sambil sesekali berpikir, kebaikan apa yang ia pernah perbuat hingga bisa diberi lelaki seperti Bara? Ah, Kelaya lupa, dia dapat pacar jalur orang dalam. "Bintang." "Kelaya?" Bara memanggil pelan, bahaya kalau Kelaya menatapnya dengan pandangan seperti itu. Kalau ia kebablasan nyium gimana? Alamat tidak selesai PR Kelaya dan Bintang. Lebih parahnya lagi, mereka bisa melanjutkan yang di kasur tadi. "Kap." Kelaya mencium rahang lelaki itu. "Aku suka, abang." Keadaran Kelaya datang terlambat, ia baru tersadar setelah sukses mendaratkan kecupan lembut diiringi pernyataan cinta. Sepertinya, terlalu lama menatapi wajah tampan Bara dapat menyebabkan masalah serius pada kendali tubuh Kelaya. Di lain sisi, Bara tak kalah kaget dari Kelaya. Lelaki itu menatap Kelaya tak habis pikir. Kelaya itu penuh kejutan, takut diperawanin, tapi suka mancing-mancing. Kalau Bara hilaf gimana? Kelaya.
Bara menghela napas sambil menyugar rambutnya. Mencoba meredam gejolak yang menggeliat ingin bangkit. Tolong ambilkan saya air es dong, Ai. Tanpa banyak berpikir, Kelaya bangkit sambil mengangguk terpatah-patah. Sepertinya gadis itu dapat membaca bahaya serius yang menunggunya di depan sana, hingga ia dengan cepat berlari ke dapur. Sialnya untuk Bara adalah, ia malah menatap kepergian Kelaya. Gadis itu hanya mengenakan kaos polos miliknya, yang hampir menutup sempurna paha Kelaya. Akan tetapi Bara tahu, Kelaya tak memakai apapun di baliknya. Bara sendiri yang melepaskannya, ia juga yang memilihkan kaos itu untuk Kelaya. Lekali itu menarik napas, memukul kepalanya sejenak, sebelum kemudian kembali fokus pada kertas-kertas di depannya. Ayolah, Bar, sebelum bertemu Kelaya kamu tidak pernah seperti ini. Batin Bara mencoba menguatkan diri, mati-matian berusaha fokus kembali kedua soal tersisa agar tak memikirkan Kelaya. Pertahanan Bara akan godaan makhluk bernama perempuan itu sebenarnya tinggi. Banyak sudah perempuan yang mencoba menggodanya, ia juga pernah digoda laki-laki akibat rumor gay sialan itu. Tapi Bara tak goyah. Namun, kalau menyangkut Kelaya, gadis itu cukup tersenyum, buyar sudah iman Bara. Tahan sampai Kelaya lulus sekolah, Bar. Tahan, oke tahan. Beberapa saat kemudian Kelaya sampai di sisinya, membawa segelas besar air es. Gadis itu jongkok di sisi Bara, setia diam sampai Bara menenggak hampir setengah air yang ia berikan. Maaf, ya bang, kata Kelaya tiba-tiba. Bara menghentikan minumnya, memutar tubuh menghadap Kelaya. Kenapa minta maaf? Mata mereka bertemu untuk sejenak, sebelum Kelaya memutus kontak lebih dulu. Membuang pandang ke sembarang arah. Maaf karena aku nyium abang tiba-tiba dan bikin. Enggak, Ai. Coba lihat saya dulu. Tangan besar Bara menghadapkan kepala Kelaya agar menatap dirinya. Bukan salah kamu, katanya tegas. Bukan salah kamu kalau saya tiba-tiba tune on, sayanya saja yang tidak kuat nahan diri. Lelaki itu mengelus kepala Kelaya. Jadi kamu tidak perlu minta maaf. Tidak perlu merasa bersalah juga, saya akan baik-baik saja. Mata Kelaya sama sekali tak berkedip menatapi wajah Bara yang hanya berjarak 2 jengkal dari wajahnya. Jejak percik-percik gairah di mata lelaki itu perlahan surut. Berganti dengan tatapan yang berhasil membuat Kelaya tenang. Kalau kamu ngantuk, kamu boleh tidur duluan. Saya selesain ini dulu sebentar, 15 menit paling lama. Besok pagi-pagi saya antar kamu ke rumah kamu buat siap-siap sekolah. Setelah itu antar kamu ke sekolah sekalian jemput Bintang. Kalian perlu nyalin jawaban saya ke buku kalian, kan? Seakan terhipnotis, Kelaya mengangguk saja. Nah, sekarang kamu tidur. Bara menepuk puncak kepala Kelaya. Nanti saya nyusul ke kamar. Alih-alih pergi ke kamar, Kelaya malah menggeleng dan menyandarkan diri ke kaki sofa di belakangnya. Membuat jarak lumayan antara ia dan Bara. Aku temani abang sampai selesai ya, aku janji gak bakal berisik. Gak bakal ngapa-ngapain juga. Aku bakal diam di sini. Mana mungkin Kelaya tega meninggalkan Bara sendirian sementara ia tidur lebih dulu. Bara diam sejenak, lantas setelah berpikir singkat lelaki itu mengangguk. Oke, tapi kamu gak harus diam di sana, kamu boleh tiduran di sofa, main HP, apapun supaya kamu gak bosan. Tunggu saya sebentar ya, setelah itu kita tidur. Senyum Kelaya merekah. Oke, abang. Menit-menit setelahnya, Kelaya habiskan dengan menatapi punggung Bara. Ia tak tertarik bermain ponsel, tak ada yang menarik di sana. Pikirannya melayang kemana-mana saat melihat bagaimana Bara berkonsentrasi menyelesaikan soal miliknya. Sebenarnya Kelaya bisa menyelesaikan sendiri, tapi 2 soal bisa memakan waktu 1 jam. Bara cukup memerlukan waktu kurang dari 15 menit. Jadi untuk saat ini, Kelaya akan meminta bantuan Bara saja. Lain kali,
ia berjanji tak akan merepotkan lelaki itu. Abang gue nggak semenyeramkan yang lo lihat, ay. Itu kalimat yang pernah Bintang katakan saat Kelaya awal-awal bertemu Bara. Dan kini, Kelaya membuktikan sendiri, Bara tak semenyeramkan, tak sekaku, dan tak seacuh yang terlihat. Ia juga melihat sisi lain dari seorang Bara, yang tak pernah Kelaya bayangkan sebelumnya. Tanpa sadar Kelaya tersenyum, mengusap pipinya yang memerah. Kembali teringat bagaimana gagahnya Bara bergerak di atas tubuhnya. Jangan sampai Bara melihat dirinya yang sekarang. Selesai, ayo kita tidur. Bara tiba-tiba meletakkan pulpen, dalam sekejap memutar tubuh menghadap Kelaya. Kamu kenapa, Ai? Nggak apa-apa, Bang, tiba-tiba aja pipi aku gatal. Kamu ada alergi, Ai? Kita tadi makan. Nggak Bang, kayaknya digigit nyamuk aja, aku nggak punya alergi apa-apa kok, panik Kelaya. Tak menyangka Bara akan menanggapi serius alasan mengada-ada di balik pipinya yang memerah. Bara tak langsung percaya, ia menarik tangan Kelaya dari pipi sang gadis. Mendekatkan wajah, kontan saja pipi Kelaya makin memerah hingga ke telinga. Berbanding terbalik dengan Kelaya yang malu, Bara malah bernafas lega. Kamu mikirin apa sih, sampai merah begitu pipinya? Lelaki itu menatap Kelaya menggoda. Mikirin saya ya? Ih, abang. Enggak. Bara tertawa, gemas ia mengacak rambut Kelaya. Entah apa yang difikirkan Kelaya, Bara yakin pasti tak jauh-jauh dari yang iya-iya. Atau, Bara salah menerka. Abang aku nggak mikir begitu. Meski apa yang Bara katakan benar, Kelaya gengsi untuk mengakui. Iya, saya percaya, kata Bara dengan menahan tawa. Nggak usah cemberut begitu mukanya, nanti tambah cantik. Abang. Dan tawa lepas Bara mengudara, tawa yang sempat membuat Kelaya terpaku untuk sejenak. Kapan ia pernah melihat Bara tertawa selepas ini? Tapi tetap saja ia masih kesal bercampur malu. Hingga gadis itu pada akhirnya berlari lebih dulu ke kamar, meninggalkan Bara yang masih tertawa di belakang sana. Seperti yang Bara katakan sebelumnya, pagi-pagi sekali lelaki itu akan mengantar Kelaya pulang. Plus menunggu gadis itu hingga selesai bersiap-siap dan mereka berangkat sekolah bersama. Maksudnya, Bara berangkat ke rumah sakit, Kelaya ke sekolah. Di perjalanan, mereka akan singgah sebentar menjemput Bintang. Dan, ternyata pagi-pagi sekali dalam kamus hidup Bara dan Kelaya itu jauh berbeda. Bagi Kelaya pagi-pagi sekali itu, langit sudah sedikit terang, walau mataharinya belum kelihatan. Sedangkan bagi Bara, pagi-pagi sekali itu sama dengan subuh. Kelaya mandi dalam keadaan terkantuk-kantuk, sedangkan Bara sudah rapi dan wangi. Kata Bara sih, supaya Kelaya tidak telat ke sekolah dan masih sempat menyalin jawaban PR tadi malam. Dan benar saja, lelaki itu sukses menjalankan misinya mengantar Kelaya dan Bintang pagi-pagi sekali ke sekolah. Bahkan dua gadis itu kini telah sibuk mencatat jawaban Bara di pojok kantin. Lengkap dengan sepiring nasi goreng yang sesekali akan mereka santap. Lo malam tadi ngapain aja sama abang gue, Ai? Coretan Kelaya terhenti, ia mengangkat kepala sekilas. Didapatinya, senyum menggoda Bintang, sahabatnya itu ternyata telah selesai mencatat lebih dulu dan kini pasti siap menginterogasi Kelaya. Kenapa lo Bintang? Kelaya kontan menutup mulut Bintang dengan tangannya. Meski Bintang bertanya pelan, hampir berbisik, tetap saja, ia takut ada yang mendengar. Set. Tatapan penuh peringatan Kelaya, membuat Bintang mengangguk pelan. Gadis itu mendorong perlahan tangan Kelaya seraya mengisyaratkan untuk mengunci mulutnya. Namun, Bintang tetap saja senyum-senyum tak jelas sambil menatapi Kelaya. Sepertinya Bintang akan syukuran setelah ini, rencananya menjodohkan Kelaya dan abangnya sukses besar. Gimana, Ai?
Pacaran sama abang gue enak, kan? Pertanyaan ambigu Bintang membuat Kelaya melotot. Maksud gue, Bang Bara bisa bantu lo ngerjain PR. Bintang lekas-lekas mengartikan maksud pertanyaannya. Emangnya lo mikirin apa sih? Wajah lo sampai merah gitu. Kelaya berdehem, bisa-bisanya ia masuk perangkap Bintang. Nggak mikirin apa-apa. Beneran? Iya. Abis pulang sekolah, mau ke apartemen abang gue nggak? Bintang. Bintang puas sekali menggoda Kelaya, ingatkan dia untuk minta pajak jadian dari abangnya. Lumayan, dan kalau bisa, Bintang mau minta duit untuk beli tiket konser biasnya nanti. Bilang saja kalau Kelaya yang mau nonton konser, pasti abangnya dengan senang hati mengeluarkan uang. Gue nanya serius loh, mau ke apartemen Bang Bara nggak pulang sekolah?